Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di subscribe, like, komen dan share konten ini. Kisah tentang keengganan Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu untuk menerima harta, dan kisah Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu menolak pemberian harta. Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dari Aslam, katanya, tatkala musim kemarau, bumi pun menjadi gersang. Lalu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menulis sepucuk surat kepada Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Maka dinyatakan hadis. Kemudian Umar radhiyallahu anhu memanggil Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu dan memerintahkannya ia menjalankan suatu urusan. Ketika Ubaidah kembali setelah selesai dari menjalankan tugasnya, Umar radhiyallahu anhu pun mengirimkan kepadanya 1000 dinar. Setelah menerima kedatangan orang yang membawa uang itu, Ubaidah berkata, "Sesungguhnya aku tidak menjalankan tugas itu untuk kamu, ya Umar bin Al-Khattab. Akan tetapi aku melaksanakan tugas itu karena Allah, dan aku tidak akan menerima apapun untuk tugas itu." Umar radhiyallahu anhu pun berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberi kami sesuatu sebagai sumbangan setelah kami selesai menjalankan satu tugas sebagaimana yang telah diperintahkannya. Kami enggan untuk menerima uang itu, tetapi Rasulullah SAW memaksa kami untuk menerimanya. Oleh kerana itu, terimalah ini wahai pemuda, dan gunakanlah untuk agama dan duniamu." Maka Ubaidah radhiyallahu anhu pun menerima pemberian itu. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Kuzaimah dan Al-Hakim seperti itu dari Aslam, sebagaimana dalam Mutakab Al-Kanz. Dilanjutkan kisah Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu menolak pemberian harta. Dikeluarkan oleh Asy-Syashi dan Ibnu Asakir dari Abdullah bin Ziyad, sesungguhnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu telah memberi 1000 dinar kepada Sa'id bin Amir, tetapi Sa'id dengan enggan untuk menerima uang itu dengan berkata, "Aku tidak menginginkannya, berikanlah itu kepada orang yang lebih memerlukannya dariku." Maka Umar radhiyallahu anhu pun berkata, "Tunggulah dulu sehingga aku memberitahu kamu mengenai apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian jika kamu mau, kamu terima saja. Jika tidak, tinggalkanlah. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menawarkan sesuatu kepadaku. Lalu aku berkata kepadanya, sebagaimana yang telah engkau katakan barusan." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memberi sesuatu tanpa diminta, tidak juga disebabkan kegairahan nafsu, maka sesungguhnya itu adalah rezeki dari Allah. Karena itu terimalah." Sa'id pun berkata, "Engkau telah mendengarkan dari Rasulullah SAW." Jawab Umar radhiyallahu anhu, "Ya." Lalu Sa'id pun menerimanya. Di dalam riwayat Al-Hakim dari Zaid bin Aslam bahwa Umar telah berkata kepada Sa'id bin Amir bin Hazim radhiyallahu anhu, "Apakah yang menyebabkan penduduk Syam amat menyukaimu?" Sa'id menjawab, "Karena aku mentadbirkan urusan mereka dan bersimpati kepada mereka." Lalu Umar radhiyallahu anhu memberikan 10.000 kepada Sa'id, tetapi Sa'id enggan menerimanya sambil berkata, "Sesungguhnya aku pun telah mempunyai seorang hamba dan beberapa ekor kuda, dan kehidupanku dalam keadaan baik dan lapang. Aku ingin menjadikan amalanku sebagai sedekah untuk kaum muslimin." Umar radhiyallahu anhu pun berkata, "Janganlah kamu menolaknya. Sesungguhnya aku pernah diberi harta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jumlah yang kurang dari itu, dan aku telah berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam seperti kata-kata yang telah engkau ucapkan kepadaku. Jika Allah mengaruniakan kamu harta tanpa kamu memintanya dan bukannya disebabkan keinginan nafsu kamu, maka terimalah itu karena sesungguhnya hanya rezeki dari Allah yang dikaruniakannya kepadamu."
Dan di dalam riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu As-Sakir dari Aslam, sebagaimana dalam Al-Kanz, katanya, suatu hari seorang lelaki dari Sam sedang jatuh sakit. Umar radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Karena apakah penduduk Sam mengasihimu?" Lelaki itu menjawab, "Aku berjuang untuk pihak mereka dan bersimpati kepada mereka." Maka Umar radhiyallahu anhu pun memberikan uang sebanyak 10.000 kepada lelaki itu sambil berkata, "Ambillah dan gunakanlah untuk keluar dalam guzwah kamu." Lelaki itu pun berkata, "Aku tidak memerlukan harta itu." Maka dinyatakan di riwayat serupa di atas. Dilanjutkan kisah keengganan Abdullah bin As-Saidi untuk menerima harta. Dikeluarkan oleh Ahmad, Al-Hamidi, Ibnu Abi Saibah, Ad-Darami, Muslim dan An-Nasai dari Abdullah bin As-Saidi radhiyallahu anhu bahwa ia datang menemui Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu semasa ia menjadi khalifah. Umar radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Tidakkah aku menceritakan bahawa kamu telah berkhidmat untuk orang banyak dengan melakukan berbagai pekerjaan? Namun ketika kamu diberi upah karenanya, kamu menolaknya dengan perasaan benci." Abdullah radhiyallahu anhu pun menjawab, "Ya." Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Oleh kerana itu, apakah yang kamu inginkan sebagai balasan untuk keringat kamu itu?" Abdullah berkata, "Sesungguhnya aku mempunyai beberapa ekor kuda, beberapa orang hamba dan aku menjalani sebuah kehidupan yang baik. Karena itu aku ingin menyedekahkan saja apa yang telah aku lakukan itu kepada orang-orang Islam." Setelah mendengar penjelasan Abdullah radhiyallahu anhu itu, Umar radhiyallahu anhu pun berkata, "Janganlah kamu menolak pemberian harta itu, karena sesungguhnya aku juga telah mengalami perkara yang serupa pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Ketika itu baginda SAW pernah menghadiahi aku dengan harta atas pekerjaan yang telah aku lakukan. Aku telah berkata kepadanya, berikanlah saja kepada orang yang lebih memerlukannya dariku. Sehingga baginda SAW berulang kali memberikan harta itu kepadaku. Setiap kali aku memberitahunya agar memberikan harta itu kepada orang yang lebih memerlukan dariku, Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah itu dan gunakanlah untuk memenuhi keperluanmu, dan selebihnya sedekahkanlah. Harta ini telah diberikan kepadamu tanpa kamu memintanya ataupun timbul dari perasaan tamak kamu terhadapnya." Di dalam riwayat Ibnu Jarir katanya, suatu masa Umar radhiyallahu anhu melantik aku sebagai pemungut hasil zakat. Ketika aku selesai melaksanakan tugasku, Umar radhiyallahu anhu menghadiahkan uang kepadaku. Aku pun berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku telah melaksanakan tanggungjawab itu semata-mata kerana Allah, dan ganjaranku hanya pada Allah." Kata Umar radhiyallahu anhu, "Ambillah apa saja yang telah aku berikan kepadamu, kerana sesungguhnya aku pernah melakukan pekerjaan itu pada zaman Rasulullah SAW. Lalu baginda SAW menghadiahkan kepadaku sedikit harta, dan aku telah berkata kepada baginda SAW seperti kata-kata yang telah kamu ucapkan. Oleh kerana itu Rasulullah SAW bersabda, jika kamu diberikan sesuatu tanpa kamu memintanya, maka makanlah dari harta itu dan bersedekahlah." Jadi alhamdulillah, itulah kisah-kisah tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitunya keengganan sahabat untuk menerima pemberian harta oleh khalifah, oleh orang-orang soleh. Jadi apa-apa yang kita dengar, semoga kita niat atau kita bisa mengamalkannya, dan bagaimana kita bisa mengajak orang lain, sahabat-sahabat kita, sanak-sanak famili kita, untuk bagaimana
bisa mengamalkan apa-apa yang kita dengar, apa-apa yang kita sampaikan. Dan kita tutup majelis dan kita tutup kisah ini dengan membaca doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.